Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4B37 ingin mempresentasikan contoh kasus etika penyiaran di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Linda Widiantika. Saya Raida Koirani. Saya Iqbal Bawajir. Contoh kasus etika penyiaran. Kode etik penyiaran. Kode etik dalam dunia penyiaran sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi penting atau tidaknya, sebab industri penyiaran punya tanggung jawab sosial terhadap publik. Nah, tanggung jawab tersebut ditentukan dan diatur oleh sistem nilai budaya, agama, undang-undang negara, serta aturan-aturan lainnya. Kebebasan di dunia penyiaran bukan berarti bebas dari batasan dan intervensi apapun, karena kebebasan juga memastikan keterikatan terhadap hal-hal yang bersifat dasar dalam kaitannya dengan proses berbangsa dan bernegara. Komisi Penyiaran Indonesia menanggapi kasus pelanggaran kode etik terhadap program acara. KPI menempatkan perlindungan terhadap anak-anak sebagai hal utama dalam konteks isu siaran. Jadi, kalau ada yang tidak sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, maka program acara tersebut langsung di-take down atau di-block. Bagaimanapun bentuk tayangan program yang ditayangkan wajib menaati syarat yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Regulasi standar program siaran kepada tontonan anak. 1. Regulasi penyiaran harus memperhatikan hak hidup dan tumbuh kembang anak. 2. Wajib memperhatikan anak agar tidak mendiskriminasi anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi mereka. 3. Media dapat menghadirkan tayangan dengan konten positif dan sehat bagi tumbuh kembang anak. 4. Pemberitaan dan tayangan terkait anak sebagai korban, pelaku, atau saksi harus berpedoman pada peraturan. 5. Hak anak dalam pelibatan dunia hiburan harus terlindungi dengan memperhatikan jam tayang dan dibuat klasifikasi secara ketat oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. 6. Program tayangan harus memperhatikan hak anak dengan mengedepankan perlindungan maupun kepentingan terbaik bagi anak. 7. Program yang ditayangkan wajib memperhatikan waktu atau jam-jam menonton anak. 8. Sosialisasi yang baik, komprehensif, secara kontinu, berkelanjutan, atau hak-hak anak kepada keluarga dan masyarakat yang lebih luas sehingga bisa mewujudkan perlindungan yang ramah anak. 9. Pasal 69 ayat 2 huruf G menyatakan bahwa anak diberikan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Studi kasus. Pertama, pelanggaran program acara Pagi-Pagi Pasti Happy. 2. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. 3. Dampak terhadap anak. Dan 4. Mengantisipasi pelanggaran penyiaran terhadap anak. Dalam program acara Pagi-Pagi Pasti Happy yang ditayangkan pada salah satu stasiun televisi pada episode penayangan tentang anak kecil yang dipertanyakan oleh Uya tentang kejadian tsunami di Selat Sunda. Hal ini membuat program acara Pagi-Pagi Pasti Happy ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Program acara Pagi-Pagi Pasti Happy mendapatkan pasal 4 tahun 2012, pasal 29 huruf A, serta Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012, pasal 15 ayat 1. Berdasarkan pasal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia menegur melalui tulisan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak atau remaja. Berisi muatan asusila atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan kepada anak-anak. Menampilkan anak-anak atau remaja dalam masalah hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya. Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Televisi yang berisi tentang siaran dari jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan penyiaran publik wajib membuat sekurang-kurangnya 60%.
Dampak terhadap anak-anak. Jika anak-anak menonton tayangan yang tidak sesuai dengan umurnya, mereka bisa meniru tayangan tersebut. Bagi yang sering menonton tayangan kekerasan, efeknya nanti anak tersebut akan menjadi anak yang meniru dengan kekerasan tersebut. Ketiga, tidak baik untuk menonton kartun oleh anak-anak. Setiap hari dikarenakan kartun tidak menggunakan kosakata yang tepat dan menjadikan anak sulit untuk berbicara. Keempat, trauma membuat anak-anak menjadi ketakutan, kecemasan, dan dampak terburuk emosi serta pola pikir mereka. Kelima, bahkan ketika anak menonton tindakan asusila dan seksualitas akan mengganggu daya konsentrasi mereka terhadap perkembangan dini. Mengantisipasi pelanggaran penyiaran terhadap anak. 1. Selalu menjaga dan mengawasi anak-anak jika ingin menonton program acara televisi. 2. Memberikan pertanyaan yang tepat jika tidak disengaja melihat tayangan yang tidak sesuai dengan umurnya. 3. Memberi batasan dan waktu terhadap anak agar tidak terlalu kebanyakan menonton. 4. Lebih baik diajak main bersama dengan orang tua agar tidak menjadi seseorang yang individual. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Saya record dong.